Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dengan saya Retno di podcast Suara Desa. Hari ini kita akan mengangkat tema membicarakan tentang stunting, bahwa isu stunting sangat-sangat viral pada saat ini, terutama di Indonesia. Kita juga tak lupa bahwasanya Bapak Presiden, Bapak Jokowi, memberikan statement bahwa anggaran stunting hanya habis untuk biaya rapat, perjalanan dinas, dan lain-lain. Sehingga anggaran untuk pemenuhan gizi sangat minim sekali. Dan hari ini kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber kita, Bapak Muhammad Muklis dari Ketua APDI Kabupaten Jombang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Tanggapan jenengan mengenai statement Pak Jokowi mengenai anggaran stunting yang habis di biaya perjalanan dinas, rapat, dan lain-lain, sehingga biaya pemenuhan gizi itu sangat minim sekali. Bagaimana menurut jenengan, Pak? Oke, terima kasih. Statement itu cukup melecut ya bagi kita, sehingga kita perlu melakukan evaluasi apakah benar nggak yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu. Tapi karena saya sebagai pegiat desa dalam hal ini, tentu saya akan mengkomparasi bagaimana penggunaan dana desa untuk kegiatan stunting, pencegahan stunting yang ada di desa. Sejauh ini yang bisa saya sampaikan bahwa pertama, anggaran penanggulangan stunting yang di Kabupaten Jombang ini hampir 0,5 triliun yang dari dana alokasi khusus yang dari pusat. Besar nggih Bapak nggih? Sangat besar sekali, sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, anggaran yang dari dana desa berdasarkan laporan dari teman-teman pendamping tercatat sekitar 33 miliar. Nah, dari dua angka ini kemudian saya mengambil hasil dari apa yang dilakukan penilaian stunting oleh Provinsi Jawa Timur di tahun 2022. Ternyata angka stunting di Kabupaten Jombang ini justru naik. Nah, kembali kepada statement Pak Jokowi kemudian, apakah statement tersebut menjadi selaras dengan kondisi saat ini, bahwa anggaran yang begitu besar ternyata tidak berdampak positif bagi penanggulangan stunting. Yang saya amati kalau saya baca di anggaran dana desa itu, bahwa apa yang dikeluarkan oleh desa untuk penanggulangan stunting itu langsung kepada kelompok-kelompok sasaran, baik itu bumil, baik itu kepada balita. Ataupun kepada kelompok-kelompok yang remaja memang menjadi seperti remaja putri gitu. Nah, sementara yang dari DAK itu saya kira kok terlalu kecil sehingga apa yang dirasakan oleh kelompok sasaran menganggap bahwa dana atau kegiatan yang sumber dananya dari pusat itu tidak sampai ke desa, tidak sampai kepada kelompok sasaran. Ini yang menjadi mungkin tanda tanya bagi kita. Apakah statement Pak Jokowi itu memang betul-betul terjadi, terutama di Kabupaten Jombang ini? Jadi seharusnya dengan biaya penanganan stunting sebegitu besarnya itu harusnya angka stunting sudah menurun ya Bapak. Tapi kenyataannya untuk saat ini masih belum bisa dibilang menurun, nggih. Betul. Dalam konteks stunting memang banyak masalah yang terjadi. Yang pertama anggaran, kesadaran, sarana prasarana, kemudian keterampilan para kader
para kader penggerak kesehatan di tingkat desa. Namun dari sekian itu justru yang paling krusial pada saat ini, karena kita Jombang itu termasuk salah satu kabupaten lokus nasional terkait penanggulangan stunting, justru pada pengelolaan anggaran ini. Pengelolaan anggaran yang memang dialokasikan oleh pusat untuk Kabupaten Jombang. Ini yang justru menurut saya kurang tepat sasaran dan tepat penggunaan. Oke. Kemudian tanggapan jenengan selaku Ketua APDI dan selaku TPP Kabupaten Jombang mengenai anggaran dana desa untuk stunting itu bagaimana, Bapak? Yang sekarang ini problemnya selain pada soal anggaran adalah pada sinkronisasi perencanaan yang ada di kabupaten dan yang ada di desa. Kalau di kabupaten itu ada 8 aksi strategis yang harus dilakukan oleh masing-masing UPD, dan di desa itu ada rumah desa sehat RDS yang diinisiasi oleh KPM Stunting, Kader Pembangunan Manusia, kemudian oleh kader Posyandu dan bidang desa. Nah, pada konteks perencanaan di tingkat desa itu berangkatnya itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang muncul, yang ditemui oleh para kader ini di lapangan ketika mereka melakukan pendampingan terhadap kelompok sasaran. Nah, saya kira dalam pemanfaatan dana desa, melihat konteks kebutuhan ini itu bisa langsung tepat sasaran. Dana desa digunakan untuk PMT, kemudian untuk TPG, kemudian untuk kesehatan Posbindu juga masuk di situ. Nah, pada sisi yang lain, perencanaan kabupaten itu seperti apa sehingga dia itu bisa mendukung kebutuhan yang ada di desa. Nah, kalau kemudian tidak ada sinkronisasi antara perencanaan kabupaten dengan desa, ya sama saja, sehingga dana desa DAK yang memang dipergunakan untuk stunting itu akan habis kegiatannya di tingkat kabupaten. Padahal yang kena stunting itu adalah warga desa. Warga di desa. Nah, seharusnya dana DAK itu habis di tingkat desa. Iya. Nah, saya tidak tahu apakah perencanaan yang di tingkat kabupaten itu adalah given, artinya dari pusat langsung ke kabupaten untuk melakukan kegiatan ABC, atau di kabupaten sendiri itu diberikan kewenangan untuk menyusun perencanaan sehingga akan lebih mudah melakukan sinkronisasi dengan perencanaan yang ada di tingkat desa. Kemudian, mengapa stunting menjadi salah satu persoalan yang sangat berlangsung lama dan belum terselesaikan sampai sekarang, Pak? Ya, ada minimal ada 2 hal ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah sejak tahun 2017 angka stunting di Indonesia ini melebihi rata-rata internasional. Jadi di atas rata-rata internasional. Kalau tidak salah pada tahun 2017 itu angka stunting di Indonesia itu 36%. 36%, ya. Tinggi sekali nih, Pak. Nah, ketika Pak Jokowi ini menjadi presiden, beliau mencanangkan bagaimana angka stunting nasional ini dari 36 turun menjadi 14% di tahun 2024. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak dari stunting. Ini yang kerugiannya itu sangat besar bagi kita, karena mau tidak mau kita bicara stunting itu adalah bicara untuk mempersiapkan generasi masa depan yang sumber daya manusia. Nah, sementara dampak dari stunting itu adalah pertumbuhan lambat, sehingga daya pikir juga lambat, terutama dalam hal daya pikir. Nah, kalau misalkan katakanlah angka 36% itu tidak bisa diselesaikan sampai 2014, berarti perkiraan kita juga ada 36%, ya 36% sumber daya manusia yang ke depan ini di bawah standar yang saat ini ada. Gagal, katakan seperti itu. Dan itu berdampak pada
nilai apa ya istilahnya, nilai IPM-nya manusia itu yang ada di desa. Nah, saya kira itu ya, yang minimal 2 alasan itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama angka stunting sendiri, yang kedua yaitu mengenai dampak dari stunting itu sendiri, terlebih untuk sumber daya manusia ke depannya. Yes. Kemudian bagaimana persoalan stunting di Kabupaten Jombang saat ini? Apakah sudah terselesaikan secara maksimal atau masih minim seperti itu, Pak? Monggo. Angka stunting itu sebenarnya tidak mungkin diselesaikan. Kenapa? Karena stunting itu akan berjalan beriringan sepanjang kita manusia ini bereproduksi. Karena stunting kan berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, hal yang paling urgent sebenarnya dalam konteks penanganan stunting adalah pada kesadaran para orang tua bagaimana mereka bisa istilahnya mengasuh dengan lebih baik dengan mengikuti tata cara yang menjadi standar kesehatan. Pola asuh anak. Kemudian yang kalau di tingkat Jombang, menurut saya, karena saya juga sering diajak diskusi juga oleh OPD yang ada itu, Jombang ini saya kira sudah cukup baik penanganannya di tingkat kabupaten. OPD juga sudah bersemangat sekali dan mereka turut serta bagaimana cara-cara mengupayakan penurunan stunting dan melakukan pencegahan. Hanya saja yang perlu menjadi catatan saya secara pribadi dari tahun 2021, 2022 dan 2023 ini berjalan, yakni tentang sinkronisasi perencanaan itu tadi. Jadi seakan-akan data yang sebenarnya itu sudah ada, baik itu di Dinas Kesehatan melalui Bidan Desa dan Kadir-Kadir Posyandu, atau data yang ada di Dinas KB dan Perempuan dan Anak yang bersumber dari TPK, kemudian Subpil KB yang ada di kecamatan, itu tidak bisa terbaca sebagai kebutuhan yang harus diselesaikan oleh kabupaten. Nah, ini masih mending sekarang ini dengan adanya dana desa yang dicanangkan oleh Gus Menteri, dan kemudian stunting ini menjadi salah satu fokus dari prioritas dana desa. Penggunaan dana desa. Desa masih bisa mengendalikan meskipun tidak maksimal. Ketidakmaksimalnya ini ya karena tidak ada sinkronisasi atau dukungan dari kabupaten. Ya, desa seakan-akan ya jalan sendiri bersama KPM, bersama Kadir Posyandu. Sementara kita tahu dana desa yang di tahun-tahun belakang ini kan terbatas, hanya 1 miliar, dan untung sekali nanti di tahun 2024 menurut informasi akan naik menjadi 2 miliar. Nah, ini saya kira potensi untuk lebih dipergunakan lagi untuk penanganan stunting di tingkat desa. Jadi perlu adanya sinkronisasi data, ya Pak, dari kabupaten sendiri maupun dari beberapa dinas terkait. Itu sangat penting untuk melakukan penanganan stunting lebih serius lagi. Selain sinkronisasi data, juga sinkronisasi kebutuhan. Sinkronisasi data dan sinkronisasi kebutuhan sesuai dengan yang ada di lapangan. Tentunya. Isu-isu stunting yang sangat viral pada saat ini bisa diatasi dengan sinkronisasi data, kemudian sinkronisasi kebutuhan sesuai yang ada di lapangan, sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat tentunya. Terima kasih atas waktunya Bapak Muklis. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas semua dukungan dari tim Suara Desa. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya desa, desa bisa.